Salam saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada saat ini. Berjumpa lagi kita di program Suara Kasih Sejati, di mana program ini akan memberkati saudara sekalian melalui perenungan firman Tuhan yang disajikan. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, nats ini berbicara tentang dua macam dasar yang diutarakan oleh Tuhan Yesus Kristus saat ia berkhotbah di atas bukit kepada orang banyak. Perumpamaan ini disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka untuk menilai iman dan kepribadian mereka. Apakah mereka mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Apakah mereka mau menerima Yesus sebagai dasar hidup mereka? Maka pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, pilih taat atau tidak. Maka melalui tema ini ada dua hal yang kita dapat pelajari. Dua hal yang dapat kita lihat. Yang pertama, kita melihat kepribadian orang yang taat. Orang yang taat adalah orang yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Orang seperti ini biasanya digolongkan adalah orang-orang yang bijaksana. Artinya, mereka mau hidupnya selalu dituntun dan selalu dikuasai oleh firman itu sendiri. Bahkan ia menjadikan firman sebagai dasar hidupnya sehingga ia memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Ketika ia memiliki iman yang kokoh, ketika ia memiliki dasar yang kokoh, ketika ia memiliki Kristus di dalam hidupnya, maka walaupun ia dihadapkan di berbagai rintangan, dia dihadapkan di berbagai masalah dan situasi yang tidak memungkinkan bagi dia, ia akan bertahan. Karena apa? Ia memiliki dasar yang kuat. Ia telah memiliki Kristus di dalam hidupnya, sehingga setiap permasalahan yang ada tidak dapat menggoyahkan imannya. Maka saudaraku yang sekalian, apakah saudara sekalian termasuk orang yang taat? Apakah saudara sekalian sudah menerapkan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara? Apakah saudara sekalian mendengarkan kebenaran firman Tuhan serta melakukannya? Jikalau sudah, puji Tuhan. Tetapi jikalau belum, saya ingin saudara sekalian menerapkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan saudara sekalian. Karena apa? Allah kita adalah Allah yang pengasih dan maha pengampun. Yang kedua, kita melihat bagaimana kepribadian orang yang tidak taat. Orang yang tidak taat adalah orang-orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan serta melakukannya. Orang yang tidak taat biasanya digolongkan ke dalam kategori orang yang fasik atau orang-orang yang bodoh. Ada sebagian orang yang fasik ini mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka hanya sekedar mendengarkan namun tidak melakukannya, sehingga firman Tuhan berlalu begitu saja di dalam kehidupan mereka. Mengapa demikian? Mereka dibutakan oleh dosa. Mereka lebih memilih hidup di dalam dosa daripada memilih taat kepada firman Tuhan. Mereka menolak kebenaran firman Tuhan itu. Mereka menolak Tuhan Yesus yang sebagai firman Tuhan itu sendiri. Bahkan mereka menolak firman Tuhan sebagai dasar hidup mereka. Sehingga apa? Iman mereka sangat rapuh. Sehingga ketika setiap permasalahan yang datang melanda hidup mereka, setiap pergumulan melanda hidup mereka, mereka akan terjatuh. Dikarenakan mereka tidak memiliki iman yang kokoh di dalam kehidupan mereka. Saudaraku sekalian, apakah saudara-saudara sekalian adalah tergolong orang yang seperti ini? Jikalau saudaraku sekalian tergolong orang yang seperti ini, saya menyarankan saudara untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sehingga Tuhan Yesus itu menjadi dasar yang kokoh bagi saudara. Karena apa? Karena Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa. Dia sanggup mengampuni kita. Firman Tuhan berkata, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan menghapuskan segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku sekalian, melalui firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini, ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama, marilah kita menjadi orang yang taat kepada firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita memiliki dasar yang kokoh. Ketika kita memiliki dasar yang kokoh, kita akan bertahan menghadapi situasi seperti apapun.
Yang kedua, jangan sekali-sekali kita menolak kebenaran firman Tuhan. Karena jikalau kita menolak kebenaran firman Tuhan itu sendiri, maka kehidupan kita akan menjadi jahat. Maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak memuliakan Tuhan. Tuhan membenci dosa. Oleh karena itu, saudaraku yang sekalian, marilah kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita dan janganlah kita menolak kebenaran firman Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.